Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama, bertadabbur dengan sebuah surat yang di dalam Al-Qur'an. Surat ini ada di urutan ke-12, surat Yusuf, yang menggambarkan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di dalam ayat kedua, Allah menyebutkan bahwa surat Yusuf ini adalah ahsanal qasas. Dia adalah kisah yang terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami, kata Allah, naqussu, kisahkan kepada kamu wahai Muhammad di sini 'alaika ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa kisah ini disebut sebaik-baik kisah? Karena di dalam surat Yusuf menggambarkan cerita perjalanan hidup dan dakwah serta jihadnya Nabi Yusuf alaihissalam, yang kisahnya ini kemudian menjadi obat bagi Nabi Muhammad SAW. Surat Yusuf ini turun ketika Rasulullah SAW berada pada kesedihan yang sangat luar biasa. Sebagian surat Yusuf ini turun di kota Mekah. Kemudian surat Yusuf ini seringkali menjadi menjadi pelipur lara. Kalau Rasul sedang gundah gulana, beliau meminta sahabat membacakan suratul Yusuf. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu ujian yang lebih berat menurut beliau, sehingga Allah menyebutnya ahsanal qasas. Karena Allah menyebutnya sebagai ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Apa sih kisah? Kisah itu katanya bukan sekedar cerita ya. Kalau Allah menyebutkan sebuah rangkaian peristiwa dengan sebutan qissah di dalam Al-Quran, itu penekanannya bukan pada rangkaian ceritanya, tapi penekanannya itu pada ibroh, pada pelajaran, pada makna yang harus kita temukan dalam cerita itu qissah. Jadi kalau sekadar cerita menggambarkan sejarah, runtutan peristiwa, siapa pelakunya dan seterusnya, dan di situ kita tidak ada penekanan untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah, itu ya cerita saja. Tapi kalau Allah menyebut dengan kata qissah, itu jadi kita diminta perhatian untuk perhatikanlah, carilah, amati dengan teliti makna-makna, substansi, pelajaran dari cerita itu. Itu disebut kisah. Karena Allah yang menyebutkan bahwa kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik, maka Rasul sangat senang membaca surat ini untuk menguatkan semangat perjuangan beliau. Kalau boleh kita tadaburi, kenapa surat Yusuf ini disebut dengan kisah terbaik, yang di dalamnya ada pelajaran yang sangat komprehensif. Nanti kita bisa melihat di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu, yang hari ini insya Allah akan kita sedikit kupas. Kupasannya lebih ke aspek pendidikan keluarga ya, karena saya dalam frame-nya frame itu gitu. Tidak kita bahas secara luas. Tapi kita bisa melihat dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini ada kisah tentang konflik keluarga antara anak dan ayah, antara adik dan kakak. Kemudian ada cerita tentang psikologi pendidikan ya, kalau nanti saya kupas. Ada psikologi pendidikannya di dalam surat ini. Ada juga cerita tentang
ekonomi, bagaimana nanti Nabi Yusuf alaihissalam mengelola sebuah negara dengan sangat luar biasa. Kemudian ada cerita asmara, bagaimana pergulatan gejolak asmara antara seorang perempuan dengan seorang pemuda. Bagaimana kemudian kecenderungan perempuan itu melihat kenapa harus menundukkan mata. Nanti ada ceritanya juga bagaimana para istri petinggi-petinggi itu tergiur dengan ketampanan Nabi Yusuf. Di situ juga ada cerita tentang takwil mimpi, ada cerita tentang politik juga, banyak sekali, dan hampir semua aspek kehidupan manusia itu ada di dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan kalau kita lihat, bukan hanya dari aspeknya, tapi dari perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia kecil seperti apa, ketika dia remaja seperti apa, ketika dia menjadi pemuda dewasa seperti apa, bahkan ketika dia benar-benar sudah menjadi laki-laki matang seperti apa, dan seterusnya. Ini memberikan pelajaran kepada kita ya. Dari segi pendidikan banyak yang bisa kita kupas insya Allah hari ini. Ada beberapa ayat yang ingin saya tadaburi ya. Semoga Allah memaafkan saya kalau ada yang salah di dalam proses saya mentadaburinya. Merujuk kepada beberapa tafsir yang saya baca, dan saya memberikan highlight ya dalam masalah pendidikan. Di dalam surat Yusuf ini, pertama saya tertarik ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya. Wahai ayahku, bahwa tadi malam aku bermimpi, kata Nabi Yusuf. Tadi malam aku bermimpi dengan sebuah mimpi yang aneh, kata beliau. Ya abati, inni ra'aita ahada asyara kaukaba, wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, tadi malam aku bermimpi melihat ada kaukabah tuh kumpulan bintang-bintang lah, kalau dalam bahasa sekarang mungkin galaksi gitu ya. Ada bulan, ada matahari, dan mereka sujud kepadaku. Nih, Nabi Yakub alaihissalam, ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam, mengetahui takwil mimpinya. Bagaimana dia menjawab? Ini penting nih menurut saya di dalam aspek pendidikan. Qala ya bunayya, la taqsus, jangan engkau ceritakan ya. Jangan engkau kisahkan ru'yaka, apa yang engkau lihat dalam mimpimu itu, ala ikhwatik, kepada saudara-saudaramu. Itu pertama. Nabi Yakub alaihissalam itu sudah mengidentifikasi adanya perasaan cemburu, perasaan kalau bahasa anak-anak sekarang julid gitu. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub sudah merasa ada sesuatu yang tidak sehat lah ya di antara mereka. Sehingga kata Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan ya sama saudara-saudara kamu. Kalau bahasa normal mungkin ya, kalau tanpa nilai edukasi dan seterusnya, mungkin orang tuanya bilang ini, kamu jangan bilang sama kakak kamu ya, kakak kamu teh julid, kakak kamu teh iri hati sama kamu gitu. Karena aku udah tahu itu. Tapi coba perhatikan kalimatnya. Fayakidu laka kaida. Takut mereka itu mempunyai rencana kepada kamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya, kata Nabi Yakub, syaitan itu sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagi manusia. Perhatikan. Buat saya sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, ini menarik. Karena Nabi Yakub alaihissalam tidak announce, tidak mengatakan kenapa tidak boleh menceritakan kepada kakak-kakaknya. Nabi Yakub cuma menceritakan takutnya mereka punya rencana. Kaid itu apa? Kaid itu ya punya siasat. Lalu Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi ketika kita melihat sosok anak-anak kita ada dalam kondisi yang
tidak terlalu baik lah gitu ya. Maka fokus kita bukan anak kita nakal, anak kita jahat, anak kita gak bisa nurut, bandel dan seterusnya, enggak. Fokusnya Nabi Yakub alaihissalam itu memberitahukan bahwa kaiden itu, tipu daya itu, makar itu bisa jadi karena setan itu sungguh menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Ini cara pandang yang menurut saya harus diperhatikan oleh semua orang tua. Karena kita punya anak pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada anak yang gampang banget diomongin, ada anak yang agak susah, ada anak yang perlu bicara 1 kali aja, ada yang sudah 10 kali bicara juga nggak nurut-nurut gitu kan. Maka yang harus kita pastikan adalah bahwa bukan anak itunya yang jelek. Bukan anak itunya yang nakal, tapi bagaimana kita berupaya menjauhkan setan dari anak-anak kita. Secara fitrah, anak-anak kita itu adalah anak-anak yang baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di dalam banyak bahasan, fitrah di situ adalah kecenderungan kepada kebaikan. Fitrah di situ adalah Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Di situ nggak disebutkan Islam. Orang tuanya lah yang akan membuat anak itu kemudian menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, atau menjadi Majusi. Islam di situ nggak disebutkan. Kenapa? Karena fitrah itu sesungguhnya adalah Islam. Maka ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, kurang baik, keliru, menyimpang, kita harus punya keyakinan bahwa ini gawean setan ya, gitu. Maka itulah mungkin kita harus mendapatkan pelajaran dari surat Al-Imran ayat 36 ketika Hannah ibunya Sayyidatina Maryam melahirkan. Allah mencontohkan, mengajarkan kepada kita bahwa ketika anak kita lahir, yang pertama kali kita doakan itu adalah supaya anak kita dijauhkan dari godaan setan. Hannah ketika Maryam lahir dalam keadaan dia sebagai single mom, dia berdoa, wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Masyaallah. Ya Allah, aku beri nama anak ini dengan nama Maryam dan aku perlindungan dia kepadamu beserta keturunannya dari godaan setan. Terbukti memang ketika setan sudah mempengaruhi anak-anak kita, maka fitrah itu kemudian akan melenceng. Nah, ini penting sekali. Yang pertama itu dari aspek pendidikan. Lalu mari kita lihat di ayat 8. Ini ketika anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, telah mempunyai perasaan julid gitu ya. Di ayat 8 itu mereka mengatakan, idz qalu li Yusuf wa akhuhu ahabbu ala abina ila abina, dan ketika mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu ahabbu, lebih dicintai oleh ayah kita, minna, daripada kita gitu. Ini udah mulai terprovokasi nih. Wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalim mubin. Wah. Jadi Al-Qur'an memberikan pelajaran kepada kita, ada kalanya anak-anak itu punya pikiran negatif tentang orang tuanya, hatta yang diperlihatkan oleh orang tuanya adalah kecintaan yang sempurna kepada anak-anaknya. Coba Nabi Yakub, bagaimana beliau mencintai anak-anaknya, pasti bukan atas dasar ketidakadilan, pasti beliau akan mencintainya dengan sempurna karena beliau seorang nabi. Hanya saja Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi yang masih kecil, ibunya sudah tidak ada. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam merasa ini anak harus lebih diprotek. Karena dia kekurangan kasih sayang ibunya di saat anak itu sangat memerlukan kasih sayang ibunya. Ekspresi itu kemudian ditangkap oleh anak-anaknya yang lain yang sudah besar sebagai sebuah ketidakadilan dalam mencintai. Sehingga anak-anak mereka mengatakan ahabba ila abina, lebih dicintai katanya oleh ayahnya. Maka kalau hari ini kita mendapatkan sebuah fenomena, sebuah gejala dalam kehidupan rumah tangga, ini kan ceritanya Allah tuh ngasih potret gitu ya, ngasih potret.
Jadi katanya begini, kalau dalam sebuah kisah di situ disebutkan peristiwa, kemudian disebutkan nama pelakunya, itu artinya kisah tersebut akan berulang dengan aktor yang berbeda, dengan pemeran yang berbeda, tapi kisahnya itu akan berulang pada zaman berikutnya. Jadi ketika Allah potret keluarga, konflik antara anak dan ayah yang digambarkan di surat Yusuf ayat 8 ini, kita bisa mengambil pelajaran sebagai orang tua harus lebih hati-hati. Karena bisa jadi anak itu punya pikiran yang tidak tepat tentang ekspresi cinta kita kepada mereka. Sampai mereka mengatakan, inna abana lafi dhalalim mubin, ya Allah. Sungguh ayah kita itu, pakai lafi lagi, pakai lam takkid ya. Sungguh berada dalam dolal, kesesatan, pakai mubina pula, yang nyata gitu. Kebayang ya. Jadi nauzubillah min dzalik lah ya, kita tidak berharap anak-anak kita ada yang punya perasaan seperti itu. Tapi ini sebagai warning menurut saya, sebagai warning buat kita bahwa kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati sebagai orang tua, sebisa mungkin anak itu paham tentang apa yang kita lakukan. Komunikasinya harus terbuka, harus bisa menangkap. Nabi Yakub alaihissalam sudah tahu hal itu. Di sini kan tidak diceritakan ya bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, tapi nanti di akhir itu bisa kita lihat pola komunikasi Nabi Yakub alaihissalam dengan putra-putranya. Nah, kenapa mereka punya perasaan julid seperti itu? Karena mereka juga merasa bahwa kita emang nggak terlalu solih gitu. Jadi anak-anak tuh kalau misalnya ada barrier dengan kita, lalu membuat tafsiran sendiri tentang sikap orang tuanya, berpikir negatif tentang sikap orang tuanya, sebetulnya pada hakikatnya dia tahu bahwa ya kenapa nggak lebih cinta kepada dia, ya mungkin kita nggak sesoleh Yusuf kali ya, gitulah kalau mungkin kalau diceritakannya. Di ayat berikutnya tuh disebutkan, uqtulu Yusuf, kita bunuh aja Yusuf, awit rahuhu, atau kita celakakan dia gitu. Arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi, sehingga kalau nanti kita ketemu ayah kita setelah kejadian itu, qauman salihin, nanti ayah kita akan melihat kita tuh jadi orang yang saleh gitu. Kebayang ya bagaimana siasat mereka. Jadi sebetulnya ada gitu ya, fitrah seorang anak itu ingin menyenangkan ayahnya, ingin menyenangkan orang tua, itu ada gitu. Kita tuh harus meyakini betul hal itu ya, sampai mungkin gitu ya, mungkin caranya mereka nggak tahu bagaimana yang pas gitu ya, bagaimana yang tepat, sampai mereka berpikir untuk membunuh Nabi Yusuf mereka, atau kita cemplungin aja ke sumur gitu kan, kata mereka gitu. Nanti dengan demikian maka kita akan melihat, orang-orang itu akan melihat bahwa kita tuh juga orang solih loh gitu. Wah, Masya Allah. Ini pelajaran banget ya buat kita, bahwa dalam komunikasi dengan anak-anak di dalam kisah Nabi Yusuf ini harus kita perhatikan dulu, bahwa itu tuh ada sunatullahnya gitu loh, ada sunatullahnya gitu. Anak-anak seperti itu ada sunatullahnya. Lalu kita lihat Alkisah lah gitu, singkat cerita, kita sudah tahu semua bagaimana ceritanya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika kemudian kakak-kakaknya itu minta izin kepada ayahnya, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Tenanglah, kita mau ajak anak adek ini nanti amanlah bersama kita gitu. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan kekhawatirannya. Takut anaknya tidak kekhawatiran tuh nggak dibilang ini. Oh jangan takut kalian apa-apain gitu. Artinya kan Nabi Yakub tuh udah tahu kan ya, kakak-kakaknya tuh kurang baik sama Nabi Yusuf. Tapi ketika
ketika kakak-kakaknya ingin mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk bermain bersama mereka, maka Nabi Yusuf tidak menceritakan saya khawatir kalian nggak bisa jaga gitu. Tapi kekhawatiran Nabi Yakub alaihissalam itu kepada yang lainnya, apa itu kepada serigala, apa itu kepada perjalanan. Ini menunjukkan bahwa di situ ada pelajaran untuk memberikan kepercayaan walaupun kita ada rasa sanksi gitu. Rasa sanksi kepada anak-anak kita. Jadi tetap kita harus memberikan ruang kepada anak-anak kita ketika mereka berada dalam keadaan yang tidak terlalu baik, mereka dalam keadaan yang ya tidak terlalu sempurna gitu, tetap harus memberikan ruang kepercayaan. Kata Nabi Yakub alaihissalam, sesungguhnya kepergian kamu itu bersama dia pasti akan sangat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala sedang kamu lengah darinya tuh. Jadi yang ditunjukkan tuh kekhawatirannya bukan pada ketidaksolehan mereka dalam menjaga Yusuf. Masya Allah, luar biasa. Ini menurut saya skill parenting yang perlu kita pelajari lebih dalam ya. Bagaimana kita membangun kepercayaan diri. Lalu anak-anaknya berkata, kalau dia dimakan serigala, katanya, kami ini orang-orang kuat ayah, kami ini akan melindungi Yusuf ayah. Nah, padahal kan Nabi Yakub sebagai seorang nabi sudah mempunyai basiroh ya, sudah mempunyai basiroh yang kuat. Dan itu memberikan pelajaran lah kepada kita ya, insya Allah. Lalu tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur dan kami wahyukan kepadanya, pasti engkau akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini sedang mereka tidak sadar. Jadi Allah sudah memberitahukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ntar juga kapan-kapan kamu akan menceritakan kejadian ini. Di lain penafsiran itu tuh dibisikkan kepada hati kakak-kakaknya, kamu mau melakukan itu tuh nanti pasti akan ketahuan juga lah gitu. Nah, yang menarik buat saya adalah ketika Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan laporan dari anak-anaknya ketika pulang. Pada saat Nabi Yakub bilang, saya khawatir kalau Yusuf dibawa sama kalian, dia dimakan serigala. Itu kan jadi inspirasi. Jadi, kalau gitu udah kita pura-puranya Nabi Yusuf tuh dimakan serigala aja, lalu kemudian dilumurilah bajunya dikasihkan ke bapaknya kan gitu, ke Nabi Yakub alaihissalam. Coba lihat apa yang Nabi Yakub jawab ketika anak-anaknya ini mengadukan apa yang terjadi. Apakah Nabi Yakub tidak tahu bahwa anak-anaknya itu berbohong? Tahu. Tapi ketika anak-anaknya menyampaikan itu, Nabi Yusuf alaihissalam Nabi Yakub alaihissalam tidak bilang begini, nggak percaya, kayaknya bukan dimakan serigala ini mah, kayaknya karena kamu nih jahat, kamu nakal, kamu nggak bisa jagain adik kamu gitu ya. Mungkin kalau pada umumnya kebanyakan orang tua kan begitu kali ya. Ya Allah, semoga kita dijaga yuk. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub alaihissalam hanya mengatakan bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan, dan sesungguhnya aku meminta kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran, dan sesungguhnya kata sabrun jamil, kata sabar itu indah, ini yang keluar dari mulutnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub menunjukkan kesedihan, iya. Nabi Yakub menunjukkan kesedihan karena beliau mendapatkan pasti ya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi beliau punya mungkin punya pelajaran tersendiri buat anak-anaknya ini, sampai kemudian anak-anaknya bisa menemukan pelajaran dari apa yang telah mereka lakukan. Nanti kita simak kisah berikutnya bahwa kurang lebih 40 tahun kemudian, kalau tidak salah ya dalam kisah itu, 40 tahun kemudian terjadi peristiwa di mana Nabi Yusuf alaihissalam dan kakak-kakaknya itu kemudian saling tahu bahwa mereka adalah, Nabi Yusuf adalah
adik yang dibuang oleh mereka, dan bagaimana kisahnya nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya.